Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News. Pemirsa, kita masih terus menunggu pernyataan pers dari Kapolri terkait penetapan tersangka baru dalam kasus Brigadir Joshua. Dan kita akan kembali langsung menuju ke Jambi untuk bergabung bersama dengan keluarga Brigadir Joshua. Kami sudah terhubung kembali dengan Bibi Brigadir Joshua, Ibu Rohani Simanjuntak. Selamat sore Ibu Rohani. Baik, Ibu Rohani sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Baik, belum terdengar sepertinya audio dari Ibu Rohani. Baik. Ya, Ibu Rohani. Ya, Ibu Rohani, saya ingin melanjutkan perbincangan kita sebelumnya tadi. Tuduhan yang sangat serius tadi sempat Anda lontarkan. Apa yang membuat pihak keluarga menduga ada keterlibatan dari Ferdy Sambo dan istrinya dalam kasus tewasnya keponakan Anda, Brigadir Joshua? Kami mengikuti dari berita televisi, bahkan kami juga capek ngikuti terus setiap hari berita yang berbelit-belit. Jadi kami standby kami di depan televisi untuk mendengarkan semua berita yang akan dituduhkan kepada Ferdy Sambo. Ibu Rohani, apakah selama keponakan Anda bekerja di Jakarta ini, ia pernah bercerita terkait dengan tugas-tugasnya mungkin di kediaman dari Ferdy Sambo dan istrinya? Kalau anak kami selalu bercerita sama kami, di sana keluarga Sambo selalu baik dengan mereka. Bahkan dalam tugas kesehariannya juga dia diserahkan penuh untuk berbelanja ke rumah, untuk mengatur keuangan juga. Nah, itulah ceritanya kepada kami. Jadi kami nggak menyangka terjadi kasus ini, pembunuhan ini terjadi kepada anak kami. Gitu. Bu Rohani, dari keterangan keponakan Anda, sebenarnya apa yang menjadi tugas utama dari Brigadir Joshua ini? Apakah mendampingi Ferdy Sambo atau lebih banyak bersama dengan istri dari Ferdy Sambo? Kolonel Priyansa Joshua di sana sebagai ajudan Pak Ferdy Sambo. Sebagai ajudan, sudah berapa lama menjalankan tugas sebagai ajudan Irjen Ferdy Sambo? 2 tahun setengah. Selama 2 tahun setengah ini, apakah juga Brigadir Joshua ini pernah menceritakan mengenai hubungannya dengan rekan-rekan sesama ajudan dari Ferdy Sambo? Kalau masalah itu nggak pernah dia cerita dengan saya. Baik, Ibu Rohani, kami sempat mendapat informasi juga saudari Anda, Ibu Rosti Simanjuntak, Ibu Brigadir Joshua ini sempat harus dilarikan ke rumah sakit ya, dan sempat tidak bisa mengajar. Bagaimana kondisinya sekarang, Ibu? Kondisinya sekarang sudah membaik, cuman fisik tubuhnya agak melemah. Kaki-kakinya melemah, nggak bisa berjalan, harus ini dulu, siap-siap dulu baru dia bisa berdiri gitu. Apa penyebab kemarin Ibu Rosti sampai harus dilarikan ke rumah sakit? Kalau dari hasil lab itu ya baik-baik saja. Cuman kalau mungkin dari batin dia itu dengan batinnya si Nopriyansa Joshua, mungkin itu yang mengakibatkan dia sampai lemah badannya. Baik, untuk saat ini sudah kembali berada di rumah ya Ibu Rosti? Iya, tadi malam kami nyampe dari Jambi. Bu Rohani, sebelumnya istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, untuk pertama kalinya akhirnya muncul ke publik. Apakah pihak keluarga juga sempat mengikuti apa yang disampaikan oleh Ibu Putri ini? Saya mengikuti berita itu. Apa tanggapan dari pihak keluarga atas apa yang disampaikan oleh Ibu Putri? Ibu Putri kan berbelasungkawa, cuman nggak ada minta maaf. Gitu. Seolah-olah dia itu keluarganya membenarkan diri atas kasus ini. Ya, bahkan dalam pernyataannya yang sangat singkat sebenarnya, Ibu Putri ini sempat mengatakan ia memaafkan segala hal yang sudah terjadi kepada dirinya dan keluarganya. Apa tanggapan Anda atas pernyataan ini, Ibu Rohani? Kayaknya nggak nyambung itu, nggak nyambung pernyataannya itu sama kami. Dimaafkan apa memaafkan, siapa yang mau memaafkan gitu.
Sejauh ini Ibu Rohani, apakah Irjen Verdi Sambo ataupun istrinya pernah berkomunikasi dengan pihak keluarga pasca meninggalnya Brigadir Joshua? Sampai saat ini nggak pernah, baik pun pembantu, baik pun Verdi, baik pun tuan putrinya nggak pernah katanya istilahnya berbelasungkawa, tidak ada. Bahkan nomor-nomor kakak ini semua sama sekeluarga ini diblokir mereka. Nomor pihak keluarga diblokir oleh keluarga dari Verdi Sambo? Iya, seisi rumah yang di rumah Bapak Verdi Sambo itu semua memblokir nomor kakak ini sama keluarga-keluarga semua yang di Jambi. Anda sempat mencoba menanyakan mungkin dengan nomor lain mengapa kemudian nomor keluarga Brigadir Joshua ini tidak diizinkan untuk menghubungi? Sejauh ini nggak ada kami menanyakan itu. Ibu Rohani, kita tahu bahwa kasus ini perjalanannya cukup panjang ya, sudah lebih bahkan dari 1 bulan. Kalau saya boleh tahu bagaimana selama ini keluarga melihat perjalanan kasus ini, mengikuti perkembangan kasus ini, apa yang menjadi tanggapan dan harapan dari keluarga sambil mengikuti perjalanan kasus ini? Kami memang sudah cukup lama, cukup capek, lelah mengikuti kasus ini. Ada apa sih di belakang tewasnya anak kami? Kasus apa yang ini yang mengakibatkan anak kami kok sampai nggak ada yang tersangka satupun gitu sampai 27 hari. Jadi kami sangat menunggu siapa. Tapi setelah Brady sebagai tersangka, nah di sini juga memang agak merasa lega sedikit kami ya. Mungkin dari Brada dia akan bernyanyi. Siapa-siapa saja pembunuhnya almarhum. Baik, Ibu Rohani, kita tahan dulu sebentar. Kami akan kembali memantau kondisi di kediaman dari Verdi Sambo. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih terlebih dahulu Ibu Rohani Simanjuntak, bibi dari Brigadir Joshua, sudah bergabung bersama iNews. Kita akan sama-sama terus pantau tentunya Ibu Rohani bersama dengan pihak keluarga seperti apa kelanjutan dari kasus ini, karena informasinya Kapolri akan menetapkan tersangka baru dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua. Baik, dan pemirsa, selanjutnya kami akan sapa rekan kami Helmi Sajangbati di kawasan Jakarta Selatan. Selamat sore, Helmi. Selamat sore. Baik, Helmi, bisa Anda jelaskan kepada kami apa yang sedang terjadi di sana, bagaimana kondisinya di sana saat ini? Ya, baik. Saat ini saya berada di Jalan Bangka 11A, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Saat ini ada satu rumah yang sedang, kalau terlihat dari tempat saya berdiri ini, sedang dijaga dan digeledah oleh pasukan dari Brimob, begitu. Ada 2 kendaraan rantis dari Brimob yang juga disiagakan di sekitar lokasi. Berikut juga saya lihat di sini banyak petugas kepolisian berpakaian bebas begitu, dan saat ini sedang berada berjaga-jaga begitu di sebuah rumah ya, kalau saya lihat seperti itu. Helmi, apakah ada informasi rumah siapa yang digeledah oleh tim Brimob? Baik, kalau untuk keterkaitan ini memang terkait dengan kasus penetapan tersangka Brigadir ataupun yang melibatkan mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Tapi kalau untuk rumah siapa yang digeledah ataupun ini lokasi sebagai tempat apa, ini belum bisa dipastikan karena memang belum ada keterangan apapun yang bisa saya dapatkan dari personil kepolisian yang berada di lokasi. Gitu. Tapi bisa dipastikan rumah yang digeledah ini bukan merupakan kediaman dari Verdi Sambo, baik rumah pribadinya, karena rumah dinasnya kita ketahui berada di kawasan Duren 3. Baik,
saya berdiri sekarang ini, rumah cukup luas ya, cukup megah, cukup luas, dan sangat tertutup begitu. Ada berapa kurang lebih petugas BRIMOB yang dikerahkan untuk melakukan penggeledahan di sana? Baik, kalau untuk yang saat ini terlihat mungkin anggota BRIMOB bersenjata lengkap begitu, ada sekitar 6 orang yang saya lihat dengan 2 kendaraan rantis milik Korps BRIMOB juga. Kalau anggota kepolisian berpakaian bebas dan kepolisian dari Baret Biru begitu, dari Provos gitu, ada beberapa orang juga sekitar. Jadi kalau di total itu mungkin sekitar di sini ada sekitar 25 sampai 30 anggota. Helmi, apakah artinya bisa dikatakan kedatangan BRIMOB di Jalan Bangka 11A ini di waktu yang bersamaan dengan kedatangan BRIMOB di kediaman dari Verdi Sambo? Ya, bisa dikatakan begitu. Ini masih dalam satu rangkaian pemeriksaan terkait kasus yang melibatkan mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Tapi belum bisa dipastikan ini rumah siapa. Apakah lokasi tempat Anda berada saat ini cukup jauh dari kediaman Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Helmi? Ini cukup jauh, mungkin sekitar 3 km ya dari lokasi rumah pribadi Verdi Sambo ataupun rumah dinas mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Sekitar 3 kilo. Helmi, kami baru saja melihat sepertinya ada kendaraan pun juga tidak diizinkan untuk melintas saat ini selama penggeledahan dilakukan. Ya, kalau untuk ini diperkenankan masuk, tapi kalau untuk beberapa tamu yang seperti ojek online begitu, begini sambil mengantar barang, itu tidak diperkenankan untuk masuk dulu ya untuk saat ini. Baik, Helmi, apakah ada warga setempat yang mungkin bisa Anda mintai keterangan lebih jelas terkait siapa yang menempati rumah yang tengah digeledah saat ini? Baik, untuk saat ini memang belum ada warga sekitar ya yang terlihat untuk bisa saya mintai keterangan karena lokasi ini cukup sepi ya. Baik, Helmi, kami konfirmasi kembali sejak pukul berapa tadi pasukan BRIMOB datang ke Jalan Bangka 11A ini? Jadi kalau keberadaannya ini saya tidak tahu pasti mulai jam berapa, tapi kalau dilihat tadi dari perkembangan di lapangan ini kemungkinan siang ya, jam 1, jam 2 sudah ada di lokasi. Dan sampai saat ini para petugas masih berada di dalam rumah tersebut? Masih berjaga-jaga, anggota BRIMOB bersenjata lengkap juga masih berjaga-jaga. Sebagian anggota yang berpakaian preman bebas itu sudah berada di dalam. Selain kendaraan roda 2, untuk mobil juga apakah tidak diizinkan untuk melintas di kawasan tersebut, Helmi? Ya, untuk masuk ke Jalan Bangka 11A ini memang tidak diperkenankan masuk kecuali penghuni gitu. Bisa Anda gambarkan kepada kami untuk kondisi rumah di kawasan tersebut ini seperti apa sebenarnya gambarannya? Baik, kalau untuk posisi rumah ini, rumahnya berada di hub antara Jalan Bangka 11 dan Bangka 11A. Pagarnya itu tingginya sekitar 2 meter gitu dan tertutup oleh rumput yang mencaar gitu. Jadi kita tidak bisa melihat kondisi di dalam rumah seperti apa. Dari informasi sementara yang Anda terima di sana, apakah rumah ini berpenghuni atau mungkin hanya sebatas rumah singgah dan sebagainya? Kalau informasi seperti itu memang belum saya dapatkan karena ini saya baru saja sampai dan memang belum bisa menggali keterangan lebih dalam seperti apa begitu. Jadi masih terpantau apa yang ada di layar kamera saat ini seperti itu. Baik, Helmi, bisa gambarkan lagi kepada kami kondisi terbaru dari Jalan Bangka 11A seperti apa saat ini kondisinya? Ya, kalau kondisi terkini saat ini memang Bangka 11A dipastikan steril kecuali penghuni yang bisa masuk. Untuk
sementara karena masih dalam posisi dijaga ketat oleh pihak Brimob, gitu, anggota personil dari Brimob. Dan tapi kalau di jalan langkah 11 rayanya kendaraan tetap bisa lewat seperti itu, dan polisi masih berjaga gitu. Apakah ada informasi atau sudah terlihat apa hasil yang dibawa keluar dari penggeledahan ini, Helmi? Kalau hasil belum ya, Mbak, karena memang masih sampai saat ini masih beberapa anggota kepolisian juga memang ada di dalam rumah yang dijaga ini, jadi belum ada hasil apapun yang bisa terlihat begitu yang dibawa oleh pasukan. Baik, Helmi, kita tahan dulu sebentar. Kami masih ingin melihat suasana terkini dari sana. Sementara itu kami ingin informasikan juga pemirsa di sebelah kiri layar Anda. Ini merupakan kondisi terkini di kediaman dari Irjen Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan berdasarkan keterangan rekan kami di lapangan, rumah Irjen Sambo ini berjarak kurang lebih 3 km dari Jalan Bangka 11A yang berada di sisi kanan layar. Anda bisa melihat di mana dari informasi yang kami terima dari rekan kami Helmi bahwa di sana juga terdapat petugas Brimob yang menggeledah salah satu rumah di kawasan tersebut. Namun kami belum mendapat informasi hingga saat ini rumah siapa atau siapa pemilik dari rumah yang digeledah ini. Namun diduga bahwa penggeledahan ini masih satu rangkaian atau masih terkait juga dengan kasus meninggalnya Brigadir Joshua. Di sisi kiri layar Anda juga melihat bahwa petugas Brimob bersenjata lengkap juga masih bersiaga di kediaman Verdi Sambo. Dan pemirsa, breaking news masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.